Berjumpa lagi dengan Ibu Anik dalam pembelajaran menyusun teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ingat kata kuncinya, yang pertama adalah teks laporan, yang kedua informatif dan faktual, yang ketiga objektif dan sistematis. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang disusun dengan informatif berdasarkan hasil pengamatan yang disampaikan secara sistematis dan objektif. Ingat sifatnya: informatif, komunikatif, dan objektif. Informatif di sini maksudnya adalah memberitahukan atau menyampaikan informasi. Komunikatif artinya untuk kesemuanya atau global, dan objektif maksudnya tidak berpihak. Tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Bagian awal adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian intinya adalah deskripsi bagian, dan bagian paling akhir adalah deskripsi manfaat. Kaidah kebahasaan yang biasa digunakan di dalam teks laporan hasil observasi ada 9. Yang pertama adalah kumpulan kata atau frasa. Yang kedua, kata kerja atau verba. Yang ketiga, kata benda atau nomina. Yang keempat, tumbuhan atau afiksasi. Yang kelima, kalimat definisi. Yang keenam, kalimat deskripsi. Yang ketujuh, kalimat simpleks. Yang kedelapan, kalimat kompleks setara. Dan kesembilan, kalimat kompleks bertingkat. Adapun cara menyusun teks laporan hasil observasi, ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita menentukan objeknya. Yang kedua, kita menyusun jadwal. Yang ketiga, melakukan observasi. Dan yang keempat, melakukan dokumentasi atau pencatatan, pengambilan gambar, dan juga video. Dan yang terakhir, kita menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut adalah contoh teks laporan hasil observasi berjudul Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, UNESCO, lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di Jawa Timur, wayang uwong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang uwong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang matekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk,
kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama Cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Cerita yang biasa digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang Purna terdiri atas beberapa gaya atau gagerak seperti gagerak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayuk Jakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang madya, wayang gedok, wayang dupara, wayang wahyu, wayang suluh, wayang kancil, wayang calon arang, wayang krucil, wayang ajen, wayang sasak, wayang sadat, wayang parwa, wayang arja, wayang gambuh, wayang cupak, dan wayang beber yang saat ini masih berkembang di Pacitan. Baiklah, demikian penyampaian dari teks laporan hasil observasi. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.